Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan dan mempraktikkan 20 pemeriksaan spesifik regio elbow, wrist, and hand. Pemeriksaan pertama yaitu Mills test. Mills test bertujuan untuk mengidentifikasi adanya lateral epicondylitis atau yang biasa disebut sebagai tennis elbow. Prosedur pelaksanaannya dimulai dengan pasien dalam posisi duduk, kemudian mempalpasi lateral epicondylus, kemudian supinasi elbow, kemudian flexi wrist, dan ekstensi elbow. Hasil tes dikatakan positif apabila pasien mengalami rasa nyeri atau sakit pada bagian lateral epicondylus. Kemudian tes yang kedua yaitu Carlson test. Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya lateral epicondylitis atau biasa disebut sebagai tennis elbow. Prosedur pelaksanaannya dimulai dengan pasien dalam posisi duduk, kemudian mempalpasi lateral epicondylus, kemudian memporonasikan elbow, kemudian meminta pasien untuk menggenggam atau membuat suatu tinju, kemudian melakukan radial deviasi. Hasil tes menunjukkan positif apabila pasien mengalami sakit atau nyeri pada bagian lateral epicondylus. Tes yang ketiga yaitu Golper's test. Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya medial epicondylitis atau yang biasa disebut sebagai golfer's elbow. Prosedur pelaksanaannya dimulai dengan pasien dengan posisi duduk, kemudian mempalpasi medial epicondylus, kemudian supinasi elbow, kemudian ekstensi wrist, dan kemudian ekstensi elbow. Hasil tes dikatakan positif apabila pasien mengalami nyeri pada bagian medial epicondylus. Kemudian tes yang keempat yaitu Madleish test. Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya lateral epicondylitis atau yang biasa disebut sebagai tennis elbow. Prosedur pelaksanaannya dimulai dengan pasien dalam posisi duduk, kemudian mempalpasi lateral epicondylus pasien, kemudian lakukan pronasi elbow, kemudian meminta pasien untuk mengekstensikan jari ketiga. Ekstensikan jari ke atas. Nah, hasil tes dikatakan positif apabila pasien mengalami rasa sakit atau nyeri pada bagian lateral epicondylus.